Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ayyuhas shaimun rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah sampai di hari yang ke-14 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita iringi doa terus menerus. Semoga amal Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, tauladan terbaik kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada segenap umatnya termasuk kita. Mari kita iringi pula, semoga kelak di yaumul hisab kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam mukadimah tadi saya kutipkan ujung ayat surah 28 ayat 77 Al-Qasas. Wa ahsin, berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah lebih dahulu berbuat baik pada dirimu. Berbuat baik kepada Allah bagaimana? Imam Muhammad Al-Hajjar menyebutkan 3 hal. Ayyuta'a fala yu'sa, berbuat baik kepada Allah yang pertama, Allah ditaati, jangan didurhakai. Jadi ketaatan yang total. Ketaatan yang total, taat yang tanpa maksiat. Yang kedua, ayyudkara fala yunsa. Ya, berbuat baik kepada Allah adalah Allah selalu diingat-ingat dan jangan sekali-kali dilupakan. Apa yang diingat? Kebaikannya. Dan ukuran baik yang paling mudah dicerna oleh nalar semua kita adalah pemberian. Jadi kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita akan mudah untuk bisa membalas kebaikan Allah dengan ketaatan kita kepadanya. Yang ketiga adalah ayyushkar fala yukfar, nikmatnya disyukuri, jangan diingkari. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan di jalan yang Allah ridhoi, jangan diingkari. Nikmatnya jangan digunakan di jalan yang Allah murkai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Satu hari seorang musafir menemukan seseorang yang cacat sejak lahir. Namanya Abu Kilabah. Kakinya buntung, bibirnya sumbing, matanya buta, tangannya badannya pun cacat. Sangat terkejut musafir. Kenapa di Sahara, padang Sahara, sejauh mata memandang hanya bebatuan dan pasir, ada sosok manusia bernama Abu Kilabah yang kondisi fisiknya cacat parah. Siapa namamu? Abu Kilabah. Kenapa Anda ada di sini? Di sini kan nggak ada orang.
Ya kan saya nggak ngeliat, kata Abu Kilabah. Di sini nggak ada rumah. Iya, saya juga nggak tahu. Ya, terus kenapa Anda ada di sini? Saya nggak tahu, orang-orang kampung saya membawa saya ada di sini. Ya, mungkin jijik kali. Bahasa orang Jawa, Ndoresani, dibunuh manusia. Keberadaan hidupnya jadi beban. Kaki buntung, mata buta, bibir sumbing, badan cacat. Jadi beban di masyarakat. Sampai keluarganya pun ya udahlah, buang aja bahasanya. Dikucilkan. Persis kayak saudaranya Yusuf ketika mereka bermusyawarah. Yusuf bagunya dibunuh apa diceblusin ke sumur saja. Ya, sebagian saudara Yusuf bunuh aja dah, sebagian jangan, cemplungin sumur aja. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Jadi Abu Kilabah nggak tahu, dibawa sama orang-orang ada di situ. Sekali lagi, nggak ada makanan, nggak ada rumah, nggak ada orang. Pasti kita akan bertanya, itu makanya Abu Kilabah gimana? Ternyata maha benar firman Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup melata di muka bumi kecuali dijamin rizkinya oleh Allah. Mungkin ya kan, ketika ditanya, terus makan kamu gimana Abu Kilabah? Alhamdulillah, makan minum mah ada aja. Loh kok bisa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang nganterin makanan. Mungkin malaikat menyamar manusia, bisa jadi. Tapi yang jelas Abu Kilabah tetap makan, tetap minum. Lama-lama seorang musafir itu takjub melihat bibir sumbingnya terus bergerak. Lalu sang musafir bertanya, Abu Kilabah, apa yang kamu baca? Ya, artikulasinya agak kurang jelas, tapi begitu didekatin ternyata kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, Engkau maha suci, Engkau sempurna, Engkau yang terpuji, Engkau yang maha agung, tidak ada sekutu bagimu. Lalu sang musafir bertanya, Abu Kilabah, kamu tahu kalimat itu? Iya, kalimat pujian untuk Allah, kalimat sanjungan untuk Allah. Kata musafir, kenapa kamu memuji-muji Allah terus, menyanjung-nyanjung Allah terus? Jawab Abu Kilabah, karena Allah Tuhanku, Tuhan yang sangat amat baik, bahkan maha baik. Kata musafir, bagaimana kamu mengatakan Allah Tuhanmu baik sementara kamu diciptakan dalam keadaan cacat parah? Iya sih, kakiku cacat, mataku cacat, mulutku cacat, badanku cacat, tapi alhamdulillah akalku tidak cacat. Sidang Jumat, mana yang Anda milih kalau harus dipilih? Akal cacat, badan sehat, apa badan sehat, akal cacat? Untuk kita renungkan. Orang yang punya badan cacat, akalnya sehat, banyak yang berprestasi. Tapi orang yang badannya enggak cacat, akalnya cacat, mohon maaf, kayak orang gila, apa prestasinya? Saya yakin, andai kita bekerja tiap bulan, diberi insentif, diberi gaji 300 juta, maka pasti kita akan ihsan, akan berbuat baik kepada tempat di mana kita bekerja. Kenapa? Ukuran baik adalah pemberian. Jam kerjanya sama, 7.30, jam 16. Harinya sama, Senin sampai Jumat. Hanya saja tempat kita bekerja 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau enggak Sabtu Ahad, minta kita masuk setengah hari. Saya yakin enggak akan ada yang nolak. Kenapa? Ingat, perusahaan saya baik banget, 300 juta tiap bulan. Hanya diminta 6 bulan sekali, kalau enggak Sabtu Ahad masuk setengah hari. Hakul yakin kita enggak akan nolak. Kenapa? Kalau kita nolak kemudian diberhentikan, dipecat, mau kerja di mana 300 juta sebulan? Loyalitas akan kita berikan, ihsan. Kalau ada seseorang yang membawa tas isinya uang 2 miliar tunai, lalu akan membeli kepala Anda dipenggal,
Anda serahkan? Saya yakin enggak. Berarti di dalam kepala kita nilainya lebih dari bermiliar-miliar. Mata di kepala, lidah di kepala, hidung di kepala, telinga di kepala, otak di kepala. Siapa yang memberikan ini semua? Allah. Allah ketika menciptakan sesuatu adalah yang semua makhluk hidup membutuhkan. Manusia sehebat apapun ketika menciptakan sesuatu, tidak semua manusia butuh. Di Dubai ada sebuah gedung 100 lantai diberi nama Burj Khalifa. 100 lantai jemaah. Beberapa kali saya membawa jamaah umrah touring pulangnya. Dia harus mengangkat kepala lurus seperti menatap langit. 100 lantai. Hotel, mall, sarana olahraga, tempat belanja, semua ada di situ. Sebagian bertanya, Pak Ustadz, ini siapa yang bikin orang Dubai? Akhirnya saya pun bertanya kepada guide-guide yang ada di situ. Ini jamaah ada yang bertanya, siapa yang bikin gedung 100 lantai hebat banget kayak begini? Katanya itu Ustadz, ilmuwan, insinyur gabungan dari berbagai negara. Ada orang Jepang, ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris. Subhanallah, 100 lantai. Apakah semua manusia membutuhkannya secara primer? Enggak. Kita enggak ke sono, enggak tidur di sana, enggak belajar di sana, enggak mati. Tapi yang jelas hebat. Tapi mana yang lebih hebat? Allah menciptakan 7 langit. Burj Khalifa enggak ada 1 kilo, 980 meter, hampir 1 kilo. 100 lantai, hampir 1 kilo, enggak ada 1 kilo. Dari bumi yang kita injek ke langit pertama berapa ribu kilo? Di atas langit pertama ada lagi sampai langit ke-7. Kalau Burj Khalifa bisa berdiri, berapa tiang penopangnya? Mari kita renungkan, Allah menciptakan 7 langit dengan jarak yang luar biasa, tidak ada satupun tiangnya. Manakala yang lebih hebat? Allah. Ketika menyebut kata langit, ingat, di langit ada ciptaan Allah yang dibutuhkan oleh semua kita tanpa kecuali. Siapa yang tidak butuh cahaya matahari? Kita butuh, binatang butuh, tumbuhan butuh, bahkan cacing yang ada di perut bumi pun butuh sinar matahari. Primer. Ketika Allah mengatakan, aku ciptakan bumi, di dalam bumi ada gunung. Siapa yang gak butuh gunung? Semua kita butuh. Jakarta padat banget, banyak banget orangnya. Sementara ada wilayah yang lain kosong, nggak ada orang, 1-2. Kok nggak jomplang? Wal jibala autada, gunung aku ciptakan menjadi pandek, menjadi paku, pantek. Jadi walaupun di sini banyak orang, di sana nggak ada, nggak bakal goyang. Kenapa? Bumi dipaku oleh Allah dengan gunung. Di dalam bumi ada air, aku turunkan hujan dan aku simpan hujan itu di dalam air. Makhluk apa yang hidup nggak butuh air? 300 juta tiap bulan, aku berikan semua yang dia minta. Bahkan hari libur untuk masuk pun aku masuk. Kenapa? Perusahaanku baik banget. Mana yang lebih baik? Yang 300 juta tiap bulan atau yang memberikan kepala, yang di dalam kepala ada mata, ada lidah, ada telinga, ada otak. Dialah Allah yang menciptakan jantung, hati, empedu. Dialah Allah yang menciptakan kedua kaki. Saat orang kecelakaan sampai membuat matanya buta, kemudian dibawa ke rumah sakit, mata yang canggih, sampai akhirnya matanya bisa melihat kembali. Apa yang diucapkan? Tim dokter, makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Lupa kita, 60 tahun mata kita melihat tanpa ada gangguan apapun. Siapa yang menciptakan mata 60 tahun melihat tanpa ada halangan? Mari kita berbuat baik kepada Allah, melebihi perbuatan baik kita kepada bapak ibu kita, melebihi perbuatan baik kita kepada guru-guru kita, melebihi perbuatan baik kita kepada kantor yang menggaji kita sampai kita punya rumah, punya kendaraan, punya mobil.
Mari kita berbuat baik melebihi perbuatan baik seorang istri kepada suami atau kebalikannya kita untuk istri kita. Karena tidak ada zat yang paling maha baik sebaik Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, jauh sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kelak akan menjadi kebutuhan hidupnya. Masya Allah. Wahsin kama ahsanallahi ilaik. Berbuat baik terus sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Bagaimana berbuat baik pada Allah? 3 hal tadi. Taati Allah, jangan durhaka. Selalu ingat nikmatnya, jangan dilupakan. Gunakan nikmatnya di jalan kebaikan, jangan disalahgunakan. Mudah-mudahan Ramadan bisa mengantarkan kita menjadi bulan untuk terus meningkatkan ketaatan kita, baik kita pada Allah sampai kepada level sami'na wa ata'na tanpa reserve. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatal qadar. Allahumma a'tiq riqabana wa azwajana wa auladana wa ashabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa azwajana wa auladana wa ashabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa azwajana wa auladana wa ashabana minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu